Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Ristiana, asal kelas dari PAI 3C dengan NIM 20030160886. Di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul SKL, KI, KD, dan IPK Kurikulum 2013 pada tingkat SMP. Poin pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian SKL, KI, KD, dan IPK. Yang pertama, KI atau disebut dengan kompetensi inti, yaitu tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik, dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mapel. Yang ketiga ada SKL dengan arti standar kompetensi lulusan, yang artinya kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang keempat ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu penyusunan indikator yang mengacu kepada penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar. Pada poin kedua, saya akan memberitahu standar kompetensi lulusan pada tingkat SMP. Yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter, jujur, dan peduli serta bertanggung jawab, dan menjadi pelajar sejati sepanjang hayat serta sehat jasmani dan rohani sesuai perkembangan anak di lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang kedua, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis maupun spesifik yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, dan mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, madrasah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, serta dalam kawasan regional. Yang ketiga, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan atau sumber lain secara mandiri. Pada poin ketiga, di sini saya akan menganalisis SKL, KI, KD, dan IPK pada topik jujur dan adil. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dengan kompetensi dasar, meyakini bahwa perilaku adil dan jujur adalah ajaran pokok dari agama. Dengan indikator pencapaian yaitu meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan dan keluarga, sekolah, masyarakat, serta lingkungan alam sekitar. Dengan kompetensi dasar, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam metakognitif dalam tingkat teknis dan spesifik. Dengan kompetensi dasar yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil dengan indikator mengidentifikasi manfaat perilaku jujur dan adil pada pertanyaan yang lain. Yang kedua, memahami makna Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis yang terkait, dan mengidentifikasi contoh jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber. Pada kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara kreatif, produktif, dan kritis serta kolaboratif yang dipelajari dari sekolah maupun sumber lain. Dengan kompetensi dasar yaitu menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil dengan indikator pencapaian yaitu memaparkan makna Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis yang terkait, dan memaparkan hubungan antara jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan
dibandingkan dengan tokoh orang yang sukses. Pada poin keempat, di sini saya akan menjelaskan karakteristik kurikulum 2013 pada tingkat SMP. Yang pertama, pada materi tingkat SMP biasanya sering menggunakan metode cerita atau suri tauladan maupun praktik langsung. Untuk metode praktik langsung sangat cocok digunakan pada bab-bab tertentu karena jika memang harus dipraktikkan agar para siswa dapat memahami secara jelas. Yang kedua, dalam program pengajaran ini cukup efektif apabila diberikan materi. Murid diberi tugas untuk menjawab soal dari materi tersebut. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam menyampaikan materi serta menjadi bahan evaluasi guru atau tambahan, dan bagian mana yang perlu diajarkan kembali apabila terdapat materi yang belum tersampaikan atau hasilnya belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditentukan. Poin kelima, saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi kecocokan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Kecocokan materi untuk murid bila ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek psikologis, yaitu di usia murid SMP, materi yang diberikan harus cukup sederhana, dengan cara merenungkan baru mencermati. Barulah kita bisa mengajak siswa kepada materi inti, karena di usia tersebut daya pikir anak SMP tidak seperti anak SD, mereka lebih mudah memahami dan sedikit dewasa. Mereka bisa menganalisa suatu masalah. Mereka juga bisa lebih mudah untuk diarahkan agar dapat mempraktikkan suatu tema, sehingga mempermudah proses belajar dan mengajar. Yang kedua, aspek filosofis dari segi filsafat, yaitu materi yang diberikan pada usia kelas 8 SMP ini tidak terlalu sulit. Tapi yang jadi permasalahan adalah apakah mereka tidak keberatan karena tema-tema materi ini sedikit asing bagi mereka, karena pada tingkatan SMP memang minim terhadap pelajaran agama. Yang ketiga, ada aspek sosiologis materi kelas 8 SMP ini. Mulai bab pertama hingga akhir merupakan materi yang harus diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak akan asing dalam mempraktikannya. Yang keempat, ada aspek teknologis dalam praktiknya. Guru bisa membuat cara dalam penyampaian materi tergantung bagaimana cara penyampaiannya, asalkan materi dapat tersampaikan dan mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih atas pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.